Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 225. Dia sangat tersentuh oleh ini. Seolah-olah dia tiba-tiba mengerti semuanya dan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Satu pikiran melintasi alam semesta yang tandus, menjelajahi kekosongan besar. Itu menyaksikan penciptaan benda langit dan melintasi lautan waktu yang luas tanpa akhir. Roh si kecil bergabung dengan 10 lorong surgawi yang agung. Seolah-olah dia mengalami era ketika langit dibuka. Untuk sesaat, dia bisa merasakan keajaiban sejati Dao Agung. Itu sangat tidak jelas, tetapi masih menakutkan. Dia tampaknya telah menyaksikan pembentukan dunia, evolusi kehidupan dan bagaimana semua makhluk hidup beroperasi. Pikirannya jernih saat dia melihat semuanya. Dia menghargai misteri mendalam dari langit dan bumi, memahami transformasi dunia. Kekacauan utama bergelombang naik turun. Bintik-bintik cahaya muncul, berubah menjadi makhluk tertinggi satu demi satu. Gunung spiritual hancur, melahirkan keajaiban spiritual setelah bertahun-tahun yang tampaknya tak berujung. Si kecil bersemangat, dan kondisi mentalnya tenang. Meskipun dia masih muda, kemampuannya untuk memahami berbagai hal sangat mencengangkan. Dia mencoba untuk merebut jejak singkat itu dan menyimpannya di dalam hatinya. Cahaya warna-warni yang menguntungkan melonjak dan kabut cerah memenuhi udara. Pikirannya terpaku di sini, menjadi satu dengan lorong-lorong surgawi. Seolah-olah pembentukan semua makhluk hidup sedang berlangsung di sini. Membuka! Akhirnya, dia melepaskan teriakan ringan, dan pikirannya terintegrasi ke dalam lorong surgawi. Dia akan merekonstruksi gunung berapi ini dan membuka kembali langit dan bumi untuk mengembangkannya. Hong Long Long. Kekuatan ilahi berfluktuasi dan warna-warna keberuntungan yang cemerlang menerangi area itu. Riak yang tak terhitung jumlahnya berkembang biak, menciptakan suara gemuruh ilahi. Itu membuat pria kecil itu tampak sangat suci. Tubuhnya benar-benar diam, namun bersinar. Rohnya meninggalkan tubuhnya dan bercampur ke dalam lorong-lorong surgawinya. Namun, dia masih bisa beresonansi dengan tubuhnya. Benang menghubungkan keduanya, seolah-olah itu adalah rantai ilahi yang menghubungkan keberuntungan langit dan bumi. 9 dari 10 lorong surgawi meluap, dan semua energi esensi terkonsentrasi pada satu lubang. Bahkan Dewa Pohon Willow pun seperti itu, dan sementara berkilauan dengan cemerlang, itu seperti lautan luas yang mengalir turun, terpusat pada satu lubang. Perjalanan surgawi, berevolusi lebih jauh. Pria kecil itu mendengus. Dia memusatkan semua energi esensinya dan menuangkan semuanya ke dalam lubang, terus merekonstruksinya. Setitik demi setitik cahaya muncul, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup. Mereka berkembang di dalam lorong surgawi ini dengan kekuatan hidup. Kekuatan penciptaan, sesuatu yang sangat kuat sulit untuk dia dapatkan. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang bisa melakukan hal seperti itu? Dia mencobanya di alam lorong surgawi, dan penciptaan dan pelepasan kekuatan hidup masih sesuatu yang bisa dia uji. Ketika kehendak ilahinya diringkas dalam 10 bagian surgawi, ketidakjelasan besar dunia tampaknya bereaksi terhadapnya, menjadi terpengaruh. Cahaya warna-warni ilahi menyebar dan cahaya keberuntungan memenuhi area ini. Magma 9 lorong surgawi lainnya mulai mengalir ke lubang lorong surgawi ini. Cairan Dewa Willow tampak lebih seperti benih kehidupan, menyebabkan vitalitas tempat ini meluap dengan aura evolusi. Itu tidak jelas, tetapi tampaknya memiliki kehidupan. Membuka! Si kecil berteriak keras dan mulai mengulangi ini dengan bagian surgawi lainnya untuk menciptakan vitalitas. Dia berharap untuk membuat mereka lebih besar seperti bagian surgawi ke-10.
Benar saja, itu efektif. Bintik-bintik cahaya mulai muncul, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup yang sedang tumbuh. Mereka dengan cepat tumbuh lebih besar, membuat semua lorong surgawi ini cerah dan penuh vitalitas. Itu seperti dunia yang hebat ini. Setelah langit terbuka, semua jenis makhluk hidup muncul. Hanya ketika semua jenis makhluk berkembang biak, itu menjadi lebih agung. Keaktifannya berkembang, menjadi semakin megah dan halus. Puluhan ribu makhluk tumbuh, juga mendukung pembentukan dunia. Tatanan dunia dikembangkan seperti ini, menjadi semakin terkemuka dan tidak dapat didekati. Kekuatan hidup secara bertahap meningkat, merombak bagian surgawi ini. Itu merebut keberuntungan antara langit dan bumi, dan si kecil meniru proses ini di lorong surgawi kecilnya, menggunakan cahaya warna-warni ilahi yang tak ada habisnya untuk menganalisis dan terus membangunnya. Namun, pada akhirnya, si kecil menghela nafas. Dia masih terlalu muda, dan ranah kultivasinya tidak cukup tinggi. Terlalu sulit baginya untuk menetapkannya. Pada akhirnya, dia masih berada di alam lorong surgawi. Penciptaan kehidupan jauh di atas jangkauan apa yang bisa dia kendalikan, dan mendorong lebih jauh hanya akan memicu pertanda buruk. Apakah membuka lorong surgawi ke-10 benar-benar batasnya? Mengapa tidak peduli seberapa keras saya bekerja, masih sulit bagi saya untuk maju bahkan 1 inci lebih jauh? Pria kecil itu berbicara dengan lembut. Dia menyaksikan bintik-bintik cahaya di dalam lorong surgawi meledak satu demi satu. Kekuatan hidup dan roh halus sekali lagi kembali menjadi cahaya warna-warni. Dia diam-diam mengamati semuanya dan dengan hati-hati mulai berpikir. Sehubungan dengan ini, Dewa Willow tidak mengatakan satu hal pun sepanjang waktu. Dia tidak berbicara atau memberikan petunjuk apapun, dan hanya melihatnya menerobos sendiri. Pada kenyataannya, bagian surgawi ke-10 sudah sempurna. Dia telah mencapai puncak alam kultivasi ini, jadi sulit untuk menemukan saran lagi untuk itu. Si kecil hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk maju, karena jalan setiap orang berbeda. Dengan terlalu banyak intervensi, itu hanya akan mengarah pada cara berpikir yang terbatas. Angin gunung bertiup, dan kabut muncul di sekitar pohon willow besar. Kabut berkabut menyelimuti area ini, dan hanya sekitar 10 cabang willow yang berkilauan dan mengkristal. Mereka turun di sekitar lingkungan si kecil, sekali lagi melindunginya. Apakah saya benar-benar mencapai ujung jalan ini? Mungkin itu tidak tertinggal di dunia ini, dan orang-orang yang benar-benar mencapainya hanya menghela nafas, tidak meninggalkan satu kata pun di dunia ini. Pria kecil itu berkata pada dirinya sendiri. Di atas kepalanya, surga ke-10 sangat besar, melampaui 9 lorong surgawi lainnya. Itu adalah yang paling agung ketika menyerap dan melepaskan kekuatan ilahi. Jika bagian surgawi lainnya bisa menjadi seperti ini, maka kekuatan ilahi akan meningkat berkali-kali lipat. Dia memahami situasinya dengan cukup jelas, tetapi tidak peduli seberapa sulit dia mencoba selama 3 bulan terakhir, masih sangat sulit baginya untuk maju lebih jauh. Dia tidak dapat melaksanakan rencana ini dan mencapai hasil tersebut. Sepertinya dia sampai di ujung jalan. Sulit untuk maju lebih jauh. Mungkinkah aku benar-benar harus mengambil risiko dan mengujinya? Si kecil mengungkapkan ekspresi serius. Sebuah ide berani muncul di dalam hati. Inilah yang dia pikirkan, tetapi pada kenyataannya, itu bisa dengan mudah mengakibatkan kematian. Dia telah menetapkan lorong surgawi ke-10, dan bisa dikatakan telah mencapai tingkat yang mulia. Sejak zaman kuno, belum ada pemuda tertinggi yang seperti ini, karena tidak ada alasan untuk mengambil risiko bahaya seperti itu, karena itu hanya sedikit perasaan yang tidak dapat didamaikan. Mungkin saja masih ada lebih banyak lagi di jalan ini, tetapi metode ini tidak diturunkan di dunia ini.
Dia ingin mengambil langkah itu dan memotong rintangan di jalannya untuk melangkah di jalannya sendiri. Namun, itu terlalu berbahaya. Begitu dia gagal, dia akan hancur. Legenda 10 lorong surgawi akan menjadi gumpalan asap, dan pada saat itu benar-benar akan jatuh dari surga ke dunia bawah. Dewa Willow, pria kecil itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah cabang-cabang pohon willow yang hijau dan subur itu, ingin tahu pendapatnya. Ini adalah jalanmu sendiri. Berhasil atau tidaknya Anda tergantung pada diri Anda sendiri. Aku hanya seorang pengamat. Dewa Willow diam-diam berbicara. Si kecil mulai mempertimbangkan segalanya. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat pohon willow hitam yang hangus, dia segera memutuskan bahwa yang terburuk, dia hanya akan mencoba lagi. Bahkan Dewa Willow bisa terlahir kembali dari kegelapan seperti itu, jadi jika dia kalah, selama dia masih hidup, maka pasti ada hari di mana dia bisa berdiri lagi. Ini adalah kekeras-kepalaan anak iblis, dan juga kebiadaban mudanya. Namun, terkadang, orang benar-benar membutuhkan keberanian seperti ini, atau bagaimana mereka bisa menjadi kuat, maju, dan bertahan dengan teguh dari awal hingga akhir? King Feng, Ermeng, Pihu, jika saya gagal di sini, Anda harus menangkap lemak besar untuk saya di masa depan untuk mengurus paruh terakhir hidup saya. Bocah iblis itu berteriak. Dia siap menjadi gila. Semua orang tercengang. Orang ini berperilaku seolah-olah dia mempertaruhkan nyawanya. Berteriak begitu berisik seperti ini menunjukkan bahwa dia akan melakukan sesuatu yang besar yang dapat mempengaruhi dia selama sisa hidupnya. Hati-hati, jangan bertindak gegabah. Sekelompok orang melolong keras. Mereka mengungkapkan ekspresi cemas saat mereka mengingatkan. Apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Baldi kedua bingung. Bola berbulu bergegas menuju kepalanya dan mulai berteriak tanpa henti pada si kecil dengan suara Zhishi. Hong! Si kecil mengumpulkan kekuatan dari 9 lorong surgawi dan membombardir salah satu lorong surgawi. Semua energi esensinya ditarik kembali ke keadaan semula. Mereka mulai memancarkan kekuatan ilahi sebelum mulai bereaksi dengan tegas. Surga! Burung besar yang membaca berteriak kaget. Bahkan wajah kepala desa juga menjadi pucat. Dia mengulurkan tangan yang gemetar dan berteriak dengan gugup, "Nak, jangan! Kamu sudah menjadi pemuda tertinggi, jangan bertindak begitu terburu-buru." Dia sebenarnya mencoba untuk menghancurkan salah satu lorong surgawi. Ini terlalu gila. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Dia bisa dengan mudah jatuh di sini, dan sedikit kecelakaan mungkin melumpuhkannya, menyia-nyiakan masa kultivasinya. Orang ini menjadi gila. Botak kedua tercengang. Ini terlalu menakutkan. Apakah dia mencoba menghancurkan dirinya sendiri? Dia sedang berjalan di jalan kehancuran diri. Si kecil tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia duduk di sana. Dia terisolasi dari dunia luar, tenggelam dalam dunianya sendiri. Dia menghabiskan semua yang dia miliki untuk mengumpulkan kekuatan 9 lorong surgawi lainnya ke dalam satu lorong surgawi itu. Hong! Akhirnya, gunung berapi itu pecah dan magma melonjak. Itu hancur di dalam kehampaan, membuatnya seolah-olah langit runtuh di sini, menghancurkan segalanya. Lebih dari 10 cabang willow bergoyang, menyebabkan cahaya warna-warni hijau turun dan menundukkan segala arah. Itu tidak memungkinkan lampu warna-warni ilahi itu dengan panik bergegas keluar, memaksa mereka untuk kembali. Si kecil batuk darah dalam jumlah besar, dan tubuhnya mulai bergetar. Bagian surgawi itu hancur berkeping-keping, membuatnya menerima cedera serius. Ini adalah tindakan yang sangat berbahaya, dan jika itu adalah orang normal, dia pasti akan hancur. Itu karena kekuatan surgawi yang melonjak itu sebanding dengan sungai bintang. Itu bergegas ke segala arah dengan keganasan lautan, menenggelamkannya di dalam.
Satu hal yang bisa dia andalkan adalah seberapa kuat tubuhnya. Meskipun salah satu lorong surgawinya pecah, masih ada 9 lagi. Selain itu, tubuhnya mulai berubah berkilau dan tembus cahaya, menjadi lebih dekat dengan keabadian. Dia sudah membuka 10 lorong surgawi, jadi bahkan jika dia menghancurkan salah satu lorong surgawi di alam kultivasi ini, dia masih bisa menanggungnya dan mempertahankan hidupnya. Namun, cedera tidak dapat dihindari, apalagi mereka sangat parah. Garis demi garis luka mengerikan muncul, dan pada akhirnya, dagingnya yang berkilau terbelah. Bahkan tubuh sekuat dirinya berakhir seperti ini, jadi orang bisa melihat betapa menakutkannya itu. Anak! Kepala desa melolong, hampir batuk seteguk darah. Namun, dia tidak berani berteriak terlalu keras karena takut mengganggunya. Shi Linghu, Shi Feijiao, dan yang lainnya mengepalkan tangan. King Fang, Da Zuwang, Bai Snot dan yang lainnya berjalan juga. Mereka semua sangat gugup, dan bahkan Ziun, bola berbulu dan yang lainnya merasa sangat prihatin. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan, karena tidak ada yang bisa mereka bantu. Untuk membuka kembali lorong surgawi, sekali lagi mengembangkan kekuatan hidup. Ketika mata si kecil membuka dan menutup, cahaya ilahi akan meletus dan menembak keluar. Dia telah mencapai bagian surgawi ke-10 yang sempurna, dan secara alami memiliki cukup pengalaman dan pemahaman tentang alam ini. Dia harus mereformasinya sekali lagi. Secara khusus, dia mengingat kembali ketika dia mendirikan lorong surgawi ke-10. Dia diam-diam menstabilkan napasnya dan menggunakan kekuatan suci untuk memurnikan cairan Dewa Willow. Tubuhnya cepat sembuh dan dia mulai menciptakannya. Melelahkan segalanya, padamkan semuanya menjadi ketiadaan sebelum menciptakan lorong surgawi sekali lagi. Dia berbicara dengan lembut. Dia memikirkan kembali pengalamannya dalam Void God Realm di mana dia harus berkembang lebih jauh. Untuk membentuk lorong surgawi yang paling kuat, dia secara alami tidak bisa mengikuti norma dan harus melangkah lebih jauh, berjalan di jalan yang berbeda. Hong! Setelah memulihkan tubuhnya yang terluka, dia dengan sungguh-sungguh mendorong ke depan. Namun, setelah menghabiskan semua kekuatan ilahi di tubuhnya untuk merekonstruksi lorong surgawi, sebuah kelainan terjadi. Segera setelah lorong surgawi akan terbentuk, tiba-tiba meledak. Kali ini, luka si kecil sangat parah. Tubuhnya compang-camping, hampir hancur. Itu adalah tontonan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung, dan ada banyak bagian di mana bahkan tulangnya terungkap. Tidak baik. Setelah menghancurkan lorong surgawi seseorang, sulit untuk membangunnya lagi. Ini adalah jenis penghambatan, penjara oleh hukum dunia ini. Setelah dihancurkan, bagaimana bisa begitu mudah untuk dibuat ulang? Di kejauhan, Sechon Baldi seperti merasakan ketakutan yang luar biasa di dalam. Namun si kecil tidak patah semangat. Jika dia bahkan tidak bisa merekonstruksi satu bagian surgawi, bagaimana dia akan menyelesaikan apa yang ada dalam pikirannya? Dia akan membuka kembali 10 lorong surgawi untuk menjadi lebih kuat. Setelah berjalan ke batas jalan ini, dia tidak puas dan malah ingin melampauinya. Dia ingin maju lebih jauh dan menembus batas ini, melangkah ke jalan yang bisa dia sebut miliknya. Lagi! Tubuhnya berlumuran darah, dan tubuhnya terbelah. Si kecil mengerutkan kening, tetapi bahkan tidak bersuara saat dia mulai mencoba lagi. Dia akan mengembangkan lorong surgawi dan membangunnya kembali. Pikiran dan jiwanya sedang ditantang. Tubuhnya bersinar, dan simbol-simbol yang muncul seperti kupu-kupu emas saat mereka menari ringan di sekitar tubuhnya. Dengan suara Hong, cahaya ilahi yang menyala-nyala melonjak, menembus ke arah lorong surgawi yang berubah menjadi ketiadaan. Kali ini, dia menggunakan semua yang dia miliki untuk membangunnya sesegera mungkin. Dia mengulangi prosesnya, dan dengan dukungan dari 9 lorong surgawi lainnya,
warna-warni ilahi yang tak ada habisnya mengalir untuk menstabilkannya. Sayangnya, dia gagal sekali lagi. Si kecil berteriak keras ketika tubuhnya hampir pecah dan darah keluar dari mulutnya. Ini benar-benar sulit untuk dicapai. Untuk merekonstruksi bagian surgawi setelah menghancurkannya lebih sulit daripada bahkan memanjat langit. Sama seperti ini, dia terus mencobanya tanpa henti, menerima luka serius beberapa kali. Akhirnya, segalanya berubah menjadi lebih baik, karena dia samar-samar bisa melihat pecahan-pecahan itu. Ketika lorong surgawi itu retak, mengungkapkan fragmen yang berkedip-kedip dengan simbol. Ini adalah hamparan kabur dari misteri besar Dao. Sulit untuk dipahami sepenuhnya, tetapi meskipun seperti itu, masih banyak yang bisa diperoleh bahkan dari pandangan sekilas. Ini adalah hukum alam dunia, bagian dari Dao tak terbantahkan yang setua dunia ini. Luka-lukanya cukup parah, tetapi dia masih terus merekonstruksi lorong surgawi. Selama periode waktu ini, dia terus mempelajari potongan-potongan yang hancur ini. Tubuhnya sudah hancur ke titik di mana hampir tidak bisa dikenali, namun energi esensinya tampak seperti membaik, menjadi semakin bersemangat. Hong! Kali ini, dia akhirnya bisa membangunnya. Bagian surgawi tidak dihancurkan, dan simbol-simbol misterius yang dia tonton mulai bergema, menjalin ke dalam rohnya. Itu membuat lorong surgawi ini mengeluarkan suara gemuruh, seolah-olah memiliki kehidupan sekali lagi. Bagian surgawi ini sangat besar, seperti bagian surgawi ke-10. Itu melonjak dengan warna keberuntungan yang menenggelamkan area ini, dan fluktuasi ilahi yang menakutkan. Dia menemukan titik terobosan, dan hampir melampaui ranah kultivasinya saat ini, maju lebih jauh. Sama seperti ini, si kecil tidak berusaha untuk menguji setiap cara yang dia bisa, menahan siksaan karena tubuhnya terkoyak. Akhirnya, setelah 1 hari dan 1 malam, 10 lorong surgawi sepenuhnya dibangun kembali. Semuanya sekarang sangat besar, memiliki fluktuasi yang benar-benar mengejutkan. Sepertinya ada semacam perubahan baru. Dia tercengang ketika dia berbicara pada dirinya sendiri. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.